sampai dunia itu, ibadah itu dipakai untuk dunia. Kunaon euy make salat tahajud, aya naik pangkat. Aya bieu salat duha pan ngaranna mahan duit. Gotol euy ka Suryalaya, oh bisnis supaya lancar. Kalian nganggap dukun sama bangsa apa? Bukan begitu. Karena kalau tujuan kita itu saat itu tercapai, Allah tidak akan tercapai. Al-Hikam mengatakan fal matlubu amamak, yang engkau cari masih di depan, yaitu Allah Subhanahu. Ini yang sedang saya gembor-gemborkan di mana-mana bulan-bulan ini adalah yang menjadikan sekarang ikhwan banyak perbedaan paham. Yang menjadi sekarang ikhwan banyak berbeda paham sampai terpecah belah. Bukan amaliyahnya, bukan persoalan mursyidnya, tetapi yang jadi persoalan inti adalah tujuan Anda belajar zikir mau apa. Katanya anta maksudi, tapi kalau nggak kaya-kaya pindah. Katanya anta maksudi, tapi kalau urusannya nggak selesai-selesai pindah. Jadi tujuan belajar itu mau apa? Maka yang paling baik adalah menurut Rasulullah SAW tidak disebut yang terbaik. Kalau seseorang saking lagi senengnya belajar tarikat, saking lagi senengnya belajar zikir, saking lagi senengnya belajar agama, sampai dia meninggalkan dunianya. Meninggalkan itu dalam arti menerlantarkan. Banyak Pak. Dulu beberapa kali saya pernah menemani orang yang lagi seneng-senengnya belajar zikir, perusahaannya ditinggalkan, sehingga karyawannya nggak bener. Uang habis dipakai untuk kegiatan-kegiatan itu. Pakai aturan, pakai aturan. Baik sih baik, tapi bukan yang terbaik. Tapi kebanyakan manusia hari ini, kalau boleh saya secara subjektif presentasikan 90% orang Indonesia lebih mengejar dunianya daripada akhiratnya. Contoh, kalau di sini sekarang pengajian, lalu di depan di bundaran itu, di bundaran kampus itu ada yang bagi-bagi uang 100.000 per orang. Kira-kira penuh di mana? Di luar apa di sini? Menandakan bahwa dunia itu masih lebih besar hasratnya daripada akhirat. Sekarang saya mau tanya, Rasulullah mengatakan bahwa sholat qobliyah subuh itu pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Masih ada orang yang kesiangan sholat subuh? Bangunnya karena subuh atau karena masuk kerja? Ya. Ayo jawab. Bangunnya karena subuh bangun atau kudu kerja? Banyak bangunnya karena sholat subuh atau karena masuk kerja? Lebih takut ketinggalan masuk berjamaah subuh atau lebih takut ketinggalan masuk kerja? Nah, ini tidak seimbang namanya. Boleh kita takut nggak masuk kerja, takut dipotong, takut dipecat, tetapi harus lebih takut lagi. Ini sebelum masuk kerja kan ada mau sholat subuh. Dan kayak ngomong, ayo sholatnya bisa dikodok kan? Ayo nggak pointing mah dah, dosa cete. Seperti itu. Maka yang paling baik kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang terbaik adalah keseimbangan di antara keduanya. Wala akhiratul dunyawi hatta yusiba minhuma jami'an, sampai balancing dua-duanya. Jadi seimbang dua-duanya. Seimbang itu apa? Ibadah sing getol gawe oke sih getol. Ibadah getol. Bahkan kalau menurut almarhum Uwa, beliau mengatakan ai ibadah mah tong getol. Dan usok getol mah ibu-ibu. Da getol teh singkatan gregeteun. Tuan tuh deh Pak Surung.
Tapi saur ulama ibadah teh kudu bager. Karena kalau rajin itu ada malasnya. Kalau bager itu sudah jadi karakter. Sudah tidak terpaksa lagi. Sudah tidak malas-malasan lagi. Seperti ikhwan akhwat datang ke Suryalaya, udah enak aja. Padahal harus nyiapin ongkos, harus naik mobil jauh-jauh. Justru kalau tidak ke Suryalaya nggak enak hati. Berasa dosa sama guru, betul? Tapi kalau ke Suryalaya yang katanya berat di perjalanannya, bangga, bahagia. Bahkan yang pertama datang selfie dulu, check in dulu. Aku di sini loh. Update status. Baik, seperti itu. Maka harus seimbang dua-duanya. Yang disebut dengan seimbang itu bagaimana? Bukan begini, Pak. Yang disebut seimbang itu bukan begini. Ibadah biasa, gawe oge biasa. Tidak. Ibadah saknyana nanti dah. Tuh kompak ah. Ibadah saknyana, usaha sakadarna. Ibadah saknyana, usaha sakadarna. Ayo, mereka deh. Ibadah saknyana, usaha sakadarna. Itu balancing. Itu balancing, itu seimbang. Wah, ngomong kali, ngomong kali. Sabab saknyana oge urang ibadah cantang tuh diterima. Jadi ibadah mah ulah lelucon. Ibadah itu jangan main-main. Karena walaupun sebenar-benarnya ibadah belum tentu diterima. Kalau usaha mah sekedarnya, sekedar cukup untuk keluarga, cukup untuk ke Suryalaya, cukup biaya manakiban, cukup mobil motor, cukup sawah dan tanah, cukup. Itu sekedarnya. Oh gitu, ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Asok dibaca muntas maghrib lah. Wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada semua yang berjalan di muka bumi illa 'ala Allahi rizquha, kecuali rizkinya sudah ditanggung oleh Allah. Begitu kan memberi mananya? Nah, amanaan. Tuh, gitu dah mah itu ngaji balaghah. Illa 'ala Allahi rizquha. Itu bukan tarkib asli, Saudara. Tarkib aslinya adalah illa rizquha 'ala Allah. Wa nahu indi dirhamun ghalimatun mustadimun bi taqaddumul khabar galakeun illa 'ala Allahi rizquha. Artinya begini, semua yang ada di bumi ini, semua yang berjalan di bumi ini, kalau dia mengutamakan Allah, rizkinya pasti Allah jamin. Kalau dia mengutamakan, dahulukan dulu Allah. Dahulukan dulu Allah. Rizkinya pasti dijamin. Contoh, bapak-bapak nanam padi. Ada yang nanam padi? Rumput tumbuh tidak? Nanam padi tumbuh rumput. Nanam rumput tumbuh rumput. Ini hebat, paling langsung tumbuh padi gitu. Emang begitu? Kalau nanam rumput tumbuh padi gitu, Pak? Ya, coba balik ganti. Nanam padi tumbuh rumput, nanam rumput gak tumbuh padi. Kalau kita nanam rumput, nanam padi pasti tumbuh rumput. Kalau kita nanam rumput tidak pasti tumbuh padi. Terus kalau kalau kita nanam padi terus tumbuh rumput, tuluy we diramet, eta teh hese bahasa Indonesia na.
Bapak di pikiran ngaramet naon bahasa Indonesia na, bahasa Sunda mimitina. Tuluy we diramet. Terus disiangi, terus diambil rumputnya. Ini bagi yang berpengalaman ini yang membedakan pengalaman dan tidak berpengalaman. Rumputnya itu dikemanakan? Dibebaskan. Oh, dibuang, lu keluar sawah gitu. Dibebaskan. Karena kalau yang sudah berpengalaman, rumputnya itu dimasukkan ke dalam tanah supaya jadi pupuk untuk padi. Nanti tumbuh lagi tidak rumputnya? Tumbuh lagi. Bebaskan deui pan ngaramet teh sakali. Bira aku ngaramet ku sakali. Begitupun dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita menanam zikir, kalau kita belajar ibadah sebenarnya, maka dunia akan mengikuti asal mau usaha. Aing mau usaha mah dari mana datangnya mah. Saya pengen lagi dikir datang duit sekarung, duitnya receh, kena kepala, jatuhnya dari pesawat, mati. Aduh, iya, pengen tuh jatuh duit dari langit, siapa? Sekarung, duitnya receh, jatuhnya dari pesawat, kena kepala kita, mati. Nah, harus tetap ada jalan, ada jalurnya. Usaha apa aja jangan malu. Wah, membuat lagu, ya, karena lagu deh. Lain. Ya deh supaya kertas nu jero nanti teh punggung Pak. Mau kudu dietakeun deh. Saya mau buat lagu nih. Buat lagu, menyanyikan lagu yang gua bikin tahun 80-an. Waktu itu saya juga masih les-lesan. Masih ingat dan tidak ingat. Lagunya gitu. Hai teman-teman, jangan kau tinggal diam, aktiflah dalam pembangunan. Dulu zaman Golkar kan. Sing-singkan lengan dan langkahkan kakimu untuk mencapai kesejahteraan. Bina dirimu, keluarga dan bangsamu, tingkatkan semangat kerjamu. Kebodohan dan kemiskinan, itulah musuh bebuyutan, cepat-cepat hilangkan. Jangan hanya melamun, berhayal tak karuan, lamunan hayalan tak dapat dimakan, mencari kebutuhan. Jangan gengsi-gengsian, yang penting halal dan tak diharamkan. Hanya nama. Nggak akan ketemu jadi di YouTube. Iya, karena memang lagu itu hanya di kalangan santri kami aja. Jadi kami dididik bahwa mencari kebutuhan jangan gengsi, jangan malu jadi tukang nyangkul, jangan malu jadi petani, jangan malu jadi ojol. Oh, kalau tomalnya ojek online jangan malu. Yang penting halal. Dan itu adalah wasilah rizki, wasilah rizki. Yang harus benar-benar adalah ibadah. Kalau kita benar-benar dina usaha, benar-benar dina ibadah, akan sulit Pak. Karena bagaimanapun menurut Sayyidina Ali, dunia itu akan menarik waktu ibadah kita. Akan terus narik. Nah, maka seperti itu. Jadi yang paling baik adalah seimbang dua-duanya, karena yang dimaksud seimbang adalah ibadah saknyana, usaha sakadar.